teman-teman Cia, kembali lagi dengan kami, saya Regina dan teman saya Violin. Hari ini kita bakal ketemu sama siapa sih, Vi? Ketemu dengan brand apa dulu ya? Brand Ajinomoto. Nah, di sini sudah ada bersama kita Kak Devi Javier selaku brand manager Ajinomoto. Gimana Kak kabarnya Kak? Kabar baik. Jadi Ajinomoto itu kan banyak produknya. Ada beberapa brand, jadi saya dan tim itu bertanggung jawab untuk memegang 4 brand. Mungkin di rumah waktu mamanya masak tahu Sajiku nggak? Iya, tahu. Sajiku, Sawari, Mayumi. Nah, Sajiku ini juga ada 2, Sajiku tepung sama Sajiku yang bumbu praktis. Pasti yang seneng nemenin mamanya masak tahu. Pertama kali muncul itu MSG kita Ajinomoto. Kemudian kita ada bumbu kaldu. Kemudian tadi yang 4 sudah saya sebutkan, itu juga termasuk yang terkenal lah di bumbu masak. Selain itu kita juga punya produk-produk yang khusus, contohnya seperti Amino Vital. Pokoknya banyak deh. Udah pernah coba Mayumi? Sudah. Sering malah. Ya, kita fokus di Mayumi hari ini ya, karena cocok sama anak-anak. Rasanya juga cocok untuk anak-anak, menu-menunya juga cocok untuk anak-anak. Kemudian juga dia punya kandungan omega 3 dan 6, bagus untuk perkembangan otak. Aku boleh nanya nggak sih Kak, apa strategi utama Ajinomoto dalam menjangkau konsumen, terutama di pasar Indonesia yang beragam banget ini buat penjualan? Pertanyaannya bagus loh. Ya, strategi kita dasarnya macam-macam, dan itu tergantung produk juga. Contohnya untuk Mayumi, kita kan pendekatannya karena konsumennya adalah anak-anak, jadi kita bisa pendekatan melalui anak-anaknya, terlibat langsung dengan kegiatan yang ada melibatkan anak-anak. Kemudian juga utamanya sebagai yang membeli produknya ibu-ibu, juga kita banyak terlibat kegiatan dengan ibu-ibunya. Begitu, terutama pentingnya sih untuk selain mengenalkan produknya, kita juga mengenalkan sebetulnya untuk mengajak makan menu yang gizinya seimbang. Contohnya dengan Mayumi, kita mencoba mengajak ibu-ibu untuk makan lebih banyak konsumsi buah. Karena kita ada Mayumi khusus untuk salad buah, jadi nggak perlu nyampur-nyampur lagi, udah praktis. Belum Mayumi yang biasa itu kan kandungan gizinya juga bagus ya, jadi nggak cuma sekedar makan kentang goreng atau nugget, tapi bisa ada nilai gizinya juga, seperti itu sih. Kak, tadi kan Kakak bahas tuh kayak tentang kayak ada acara bareng ibu-ibu nih. Nah, kalau boleh tahu acaranya apa aja sih? Kegiatannya contoh yang kemarin sudah kita lakukan itu kerjasama dengan Cia juga. Kita ada Mayumi Goes to School, kita keliling ke 15 sekolah di Jabodetabek. Nah, di situ kita ngenalin Mayuminya ke anak-anak sekolah, plus ibu-ibunya juga kita kenalin yang Mayumi Fruit Saladnya. Ada tes rasa, ada talk show terkait parenting, dan lain-lain sebagainya. Aku mau nanya nih Kak, Ajinomoto ini kan pusatnya di Jepang ya? Betul. Kalau boleh tahu Kakak bisa nggak di bahasa Jepang? Aduh, bahasa Jepang kayaknya cuman taunya sedikit deh. Kebetulan walaupun perusahaan Jepang, kalau di Indonesianya, daily language-nya kita bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris? Iya. Berarti nggak pakai bahasa Jepang? Enggak. Campur juga sih, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, seperti itu. Sebagian besar bahasa Indonesia. Bahkan orang Jepangnya justru belajar bahasa Indonesia. Kayak Cia kan literasi ya bahasa Indonesia. Nah, foreigner kami juga sebelum ke sini mereka belajar bahasa Indonesia. Ajinomoto masih ada rencana bikin acara-acara baru nggak sih Kak selain Mayumi Goes to School itu? Kalau kita melihat respon Mayumi Goes to School sih bagus ya. Kita lihat engagement dengan anak dan ibunya juga bagus. Kemudian keinginan mereka terhadap produk dan juga terhadap gizi juga bagus. Ya, rencananya kita pasti pertimbangkan untuk dilanjutkan sih. Begitu. Mudah-mudahan bisa kerjasama lagi bareng Cia ya. Amin. Kok brand Ajinomoto ini kenapa bisa yakin untuk memenuhi gizi seimbangnya anak-anak di Indonesia ini Kak? Terutama kan banyak anak-anak di Indonesia ini ya gizinya masih kurang terpenuhi gitu ya. Dengan Ajinomoto kita coba mengenalkan berbagai jenis bahan makanan, masakan yang sehat itu menjadi lebih enak untuk dikonsumsi. Sehingga anak-anak tuh mau, apalagi anak-anak kayaknya. Ya, jadi peran kita di situ supaya anak-anaknya lebih mau makan sayur, makan buah, begitu.
sebenarnya kita punya rencana jangka panjang sampai 2030. Kita ingin berkontribusi tidak hanya terhadap kesehatan masyarakat Indonesia, tapi juga lingkungan. Ya, terhadap lingkungan kita juga ada banyak program mengurangi emisi CO2 dari proses produksi kita. Kemudian air limbah yang dihasilkan dari pabrik kita itu kita saring, kita olah, bahkan dikeluarkan ke sungai itu lebih bersih dari kualitas air sungainya sendiri, begitu. Banyak sekali yang kita lakukan untuk mereduksi impact negatif terhadap lingkungan. Kayak produk-produknya kita sudah mulai membuat bahkan Ajinomoto ya, mecin, itu kita ada kemasan kertas. Jadi nggak pakai plastik, ada. Terus ada juga kemasan-kemasan plastiknya kita ganti dengan monomaterial. Itu materialnya hanya terdiri dari satu jenis aja. Jadi ketika masuk ke proses recycle, itu bisa langsung di-recycle. Kak, kok kakak bisa pede sih Ajinomoto itu brandnya MSG-nya itu aman? Katanya tuh MSG tuh isunya tuh banyaknya nggak bagus gitu buat kesehatan. Katanya begitu ya. Ya. Memang mungkin itu isu yang pasti cukup banyak menyebar ya. Banyak banget. Jadi MSG itu sebenarnya singkatan dari monosodium glutamat. Ya. Nah, mono itu kan satu, ya. Jadi dia monosodium. Sodium itu kandungan yang sama yang ada di dalam garam. Sodium klorida. Sodium. Nah, glutamat itu salah satu dari 20 asam amino yang penting buat tubuh. Jadi satu gugus garam mengikat satu gugus asam amino. Nah, biar kalian tahu nih aman apa enggak, sebenarnya asam glutamat itu juga secara alami ada di bahan-bahan alami. Ada di keju, susu, ASI ibu pun ada, tomat. Makanya kalau makan tomat nih yang sudah ranum itu gurih kan? Iya. Ada taste of gurih. Nah, memang asam glutamat itu meningkatkan kalau istilah Jepang tuh umami atau Iya, gurih. umami, gurih. Iya, gitu. Nah, mengenai aman atau tidaknya, nah kita ini kan penggunaannya semua produk-produk makanan kan diatur sama BPOM ya untuk izinnya. Berarti kalau sudah dapat izin dari BPOM dipastikan aman. Karena kandungan MSG di produk-produk kita, kemudian kandungan-kandungan lainnya itu sudah melalui pengujian ketat dari BPOM. Nah, penggunaan MSG itu memang tidak ada batas angkanya. Jadi hanya sebatas penerimaan kita. Jadi kalau kita sudah merasa cukup gurih, cukup. Kalau belum, silakan tambahkan. Karena sesuatu yang berlebihan juga rasanya jadi kurang enak. Betul. Jadi ya seperti itu. Nah, kalau saya jelasin gitu, percaya nggak aman sekarang? Percaya dong. Iya. Mungkin adik-adik bisa ngunjungin pabrik kita juga nanti untuk lihat proses produksinya. Ya?